Anakku sudah jadi zombie. Aku cuman bersihin aja roh jahat dari tubuh mereka. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni. You can call me Devita. Cerita malam ini, saya akan bawain kisah tentang seseorang bernama Lori Fellow Dable atau media menyebut dia dengan nama Doomsday Mom yang artinya si ibu kiamat. Nah, Lori ini nih orangnya sebenarnya ramah, murah senyum, rajin ke gereja. Dan dia ini memiliki dua orang anak, yang satunya itu masih kecil dan yang satunya lagi tuh udah SMA dan jago banget main basketnya. Ya, sebenarnya nggak penting-penting amat ya informasi ini. Nah, tapi yang bikin shock dalam waktu kurang dari 1 tahun, si Lori ini gonta-ganti suami sampai 2 kali. Dan suami-suaminya ini nih mati dengan cara yang aneh. Terus nggak lama setelah itu, dua anaknya ini juga hilang. Hilang yang mencurigakan. Nah, pas anak-anaknya ini nih hilang, orang-orang ini nanya ke dia, kayak, Lor, anakmu kemana? Gitu. Nah, si Lori ini nih bukannya panik atau sedih atau nangis, tapi dia ini malah jawab ke orang-orang itu kayak gini, anakku sudah jadi zombie. Aku cuman bersihin aja roh jahat dari tubuh mereka. Kata dia tuh gitu. Terus habis itu tuh si Lori ini menikah lagi. Dan sampai akhirnya suatu hari ditemukanlah ada jasad di pekarangan belakang rumah suaminya yang baru yang dikubur di antara kandang binatang peliharaan. Si Lori sama si suami barunya ini sama-sama punya keyakinan yang aneh soal kiamat. Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Lori ini adalah seorang perempuan yang udah nikah 5 kalian mungkin. Nah, suami pertamanya ini namanya Nelson Yanes. Nelson ini adalah pacar dari SMA-nya. Lalu mereka ini menikah di tahun 1992. Terus nggak lama, entah apa masalahnya mereka ini lalu bercerai. Terus si Lori ini menikah lagi sama seorang pria bernama William Lagioio pada tahun 1995. Nah, dari pernikahan dengan William ini, dia ini mempunyai seorang anak laki-laki bernama Colby. Namun, pernikahan ini juga nggak bertahan lama, hanya bertahan sekitar setahunan lah. Dan entah apa masalahnya, mereka akhirnya juga bercerai. Terus setelah itu Lori ini menikah lagi dengan suaminya yang ketiga, namanya itu Joseph Ryan. Nah, dari pernikahannya ini dengan Joseph, mereka ini dikaruniai seorang anak perempuan bernama Tylee. Dan entah apa lagi nih permasalahannya mereka. Nah, mereka ini juga bercerai. Lalu pada tahun 2006, Lori ini kemudian menikah lagi. Di pernikahannya yang keempat ini, dia menikah dengan seorang pria bernama Charles Fellow. Di pernikahannya dengan Charles, mereka memilih untuk mengadopsi anak. Jadi mereka ini nggak ada anak kandung gitu. Nah, pada tahun 2014, Lori dan Charles ini mengadopsi anak bernama JJ. Nah, JJ ini masih ada hubungan darah saudara kandung dengan si Charles. Karena JJ ini tuh hubungannya gini, dia ini adalah cucu kandung dari kakaknya Charles yang bernama Kay Wood Cook. Jadi gini, Charles ini kan suaminya Lori, terus dia ini punya kakak namanya Kay, dan Kay ini punya cucu namanya JJ. Nah, si JJ ini diadopsilah sama si Charles dan Lori, gitulah pokoknya. Nah, si JJ ini diadopsi secara resmi oleh si Charles dan Lori. Nyambung kan kalian? Di sini semua kelihatan normal. Lori hidup normal, layaknya ya sebagai ibu rumah tangga. Dia juga cukup aktif di gereja. Dia aktif di gereja Mormon atau gereja LDS. Tapi masalahnya ini tuh mulai muncul waktu dia ini makin dalam masuk ke lingkaran kepercayaan-kepercayaan yang pinggiran gitu soal kiamat dan kehidupan setelah mati. Jadi bisa dibilang dia ini nih agak melenceng gitulah dari ajaran agamanya. Sampai akhirnya dia ini ketemu lah di situ tuh sama seorang pria bernama Chad Dable. Nah, Chad Dable ini adalah seorang penulis buku-buku fiksi soal kiamat yang dia terbitin sendiri lewat penerbit kecil bernama Spring Creek Book Company yang dia dirikan bareng istrinya yang bernama Tammy sejak tahun 1990. Nah, Chad dan istrinya yang namanya Tammy ini adalah pasangan yang sudah cukup lama menikah. Mereka ini dikaruniai 5 orang anak, hidup di Utah sebelum akhirnya mereka ini pindah ke Idaho pada tahun 2015. Nah, si Lori ini ketemu sama Chad pada tahun 2018 di St. George, Utah, pada sebuah acara konferensi yang bertema kiamat dan akhir zaman. Nah, si Chad ini nih mengaku kalau dia ini katanya punya keyakinan bisa mengukur level roh seseorang. Dia juga nih ngaku kalau dia ini katanya bisa tahu siapa aja orang yang jiwanya ini sudah diambil sama roh jahat yang dia sebut dengan nama zombie. Jadi, menurut kepercayaan dia ini nih, tubuh seseorang yang udah jadi zombie versi dia itu boleh dibersihkan alias
dihabisi nyawanya. Karena menurut dia kalau orang udah jiwanya ini kosong, yang tersisa itu cuma raga yang kosong tanpa jiwa. Jadi kayak udah nggak ada jiwanya, jadi ya udah menurut dia mending dihabisin aja gitu. Nah, si Lori ini kepincut lah sama teori ini. Si Lori ini kan waktu itu tuh masih jadi istrinya Charles kan. Nah, dari dia ikut acara itu, dia kepikiran. Kata dia tuh gini, kayaknya ya si Charles ini nih sekarang udah jadi zombie deh. Charles itu tuh udah nggak hidup lagi, kata si Lori. Emang sih secara fisik itu dia ini masih bisa jalan-jalan kerja tiap hari. Tapi menurut saya hati dan jiwa dia ini udah kosong. Kata si Lori tuh gitu, bisa-bisanya dia tuh ngeklaim suaminya tuh kayak gitu, padahal suaminya aja nih masih kerja nih kan. Nah, kurang lebih tuh si Lori mikirnya kayak gitu. Karena kata beberapa saksi di persidangan nanti, si Lori ini nih ngomongnya kayak gitu. Oke lanjut, nah dari si Lori ngerasa kalau suaminya ini udah jadi zombie nih, pasti kalian tahu dong kelanjutannya itu apa yang terjadi. Jiwanya Charles ini kan berarti harus dibersihkan kan kata dia, yang artinya menurut si Lori, si Charles ini harus dihabisi. Sebenarnya nih ya guys, di 4 bulan sebelumnya, Charles ini nih sempat udah ngajuin gugatan cerai. Isi gugatannya itu berisi kurang lebih tuh gini. Dia tuh capek karena Lori ini nih kayak makin nyeleneh gitu loh. Nah, menurut si Charles ini nih, Lori ini nih kok makin aneh gitu, makin terobsesi sama pengalaman yang mendekati kematian. Nah, Lori ini nih juga suka ngaku-ngaku kalau dia ini pernah berkali-kali ada di planet lain. Dan yang lebih gilanya lagi, Lori ini nih ngancem Charles kalau dia ini mau ngancurin Charles secara finansial dan bahkan mau ngebun-bun dia. Nah, di gugatan itu tuh Charles juga minta nih sama pengadilan untuk supaya Lori ini dites aja lah kesehatan mentalnya. Kata si Charles tuh gitu, di 4 bulan sebelum ya si Charles ini nih gitulah ya. Tapi guys, malangnya Charles ya, kata gue tadi, setelah 4 bulan dari gugatan itu, dia tewas. 11 Juli 2019 di rumahnya di Candler, Arizona, Charles Fellow ditembak mati oleh Alex Chokes, yaitu adik kandungnya Lori. Jadi si Charles ini ditembak sama adik kandungnya Lori. Kalau katanya si Alex ini, dia ini melakukan penembakan itu adalah dalam bentuk pembelaan. Karena waktu itu tuh katanya si Charles ini nih yang nyerang dia duluan pakai tongkat baseball. Tapi ya guys ya, kalau dipikir-pikir nih ya, apakah yakin kalau itu tuh cuman kebetulan atau sebuah pembelaan? Tapi ya I don't know. Nah oke lanjut, pembelaan Alex waktu itu tuh memang nggak ada saksi yang membantah langsung, karena mungkin pas peristiwa itu terjadi mungkin memang cuman ada Alex sama si Charles, sehingga si Alex ini nih nggak langsung ditahan. Tapi coba deh ya kita pikir ya, kita cerna nih ya, 4 bulan sebelumnya Charles ini kan udah ngajuin cerai dan bilang istrinya ini ngancem mau bun-bun dia. Terus tiba-tiba adik iparnya sendiri ini kok malah nembak mati dia di rumahnya. Jadi kayak, you know lah, kalian mungkin udah menebak gitu ya. Tapi ya I don't know. Oke lanjut. Nah 2 minggu setelah kematiannya si Charles, Lori ini nih udah nggak kelihatan di rumahnya. Saat itu tuh dia ini langsung pindah rumah bareng sama anak-anaknya, Alex dan juga keponakannya ke Rexburg, Idaho, yaitu kota yang sama tempat si Chad Daybellin tinggal. Nah di sini anak-anaknya Lori yang bernama Tylee dan JJ mulai menghilang. 8 September 2019, kalian ingat kan anaknya Lori tadi? Jadi gini, Tylee ini nih waktu itu tuh berusianya masih 17 tahun. Dia waktu itu tuh terakhir kali terlihat ada di dekat gerbang masuk Taman Nasional Yellowstone bareng dengan si JJ, anak yang diadopsi sama Lori dan Charles. Dan juga waktu itu mereka berdua ini juga lagi bareng sama pamannya, yaitu si Alex Chokes atau adiknya Lori itu. Jadi mereka ini nih bisa dibilang lagi bertiga. Nah, sehari setelahnya, nih ya, rekaman GPS di ponselnya si Alex Chokes menunjukkan bahwa dia ini lagi ada di belakang halaman rumahnya si Chad Daybell. Nah, terus sekitar 14 menit kemudian setelah si Alex ini ninggalin lokasinya di belakang rumahnya Chad ini ngirim pesan teks nih sama istrinya, yaitu si Tammy. Dan dia itu bilang bahwa katanya sih dia ini nih baru aja nembak seekor rakun yang keliaran di deket pagar belakang rumah mereka. Terus dia ini juga bilang ke istrinya kalau rakun itu tuh sudah dia kubur di kuburan hewan peliharaan belakang rumah mereka. Nah gitu. Nanti ada kelanjutannya. Nah sementara JJ waktu itu tuh dia sudah berusia 7 tahun dan dia itu punya
autisme. Nah, terakhir kali dia terlihat pada tanggal 22 September 2019. Dan JJ ini terakhir kali terlihat waktu itu tuh dia memakai piyama warna merah. Nah, besok paginya nih di tanggal 23 September, Lori ini nih tiba-tiba cerita sama kedua temennya yang bernama Melanie Gibb dan juga David Warwick. Kalau katanya si Lori ini, JJ ini harus diambil, katanya si Lori, atau dibersihkan karena dia sekarang ini sudah jadi zombie. Katanya Lori itu gitu cerita sama temennya. Nah, hari itu juga Lori ini nelpon sekolahnya si JJ dan bilang bahwa anaknya ini nggak bakal masuk sekolah lagi karena mau homeschoolingin aja lah, katanya gitu. Jadi guys, untuk JJ dan Tylee, kalian pasti udah ketebak lah ya nasib anak-anak ini nih arahnya kemana. Dan pada saat itu kejadian itu tuh belum terungkap. Sementara itu di Arizona, yaitu di wilayah tempat tinggal si Lori sama si Charles dulu, ada kejadian lain yang juga terjadi. Jadi waktu itu tuh di tanggal 2 Oktober 2019, ada seorang pria bernama Brandon Boudreaux. Nah, si Brandon ini adalah mantan suami dari keponakannya Lori. Ya pokoknya itulah ya, kalian bayangin aja hubungan persaudaraan itu. Nah, si Brandon ini ditembak dari dalam mobilnya pas dia ini lagi nyetir deket sama rumahnya sendiri. Untungnya dia ini nggak kena. Nah, yang bikin shock, mobil yang dipakai buat nembak si Brandon ini terdaftar atas nama Charles Fellow. Padahal ya, orangnya aja udah meninggal 3 bulan yang lalu. Lalu seminggu setelah insiden penembakan ke Brandon ini, Tammy Dable yaitu istri Chad Dable, waktu itu tuh Tammy nelpon 911. Dan dia bilang bahwa dia ini kok ngeliat ada seseorang bertopeng yang nembak ke arah di halaman rumahnya sendiri. Pakai alat yang waktu itu tuh menurut dia adalah senjata paintball. Lalu kalian tahu guys, 10 hari kemudian yaitu di tanggal 19 Oktober 2019, Tammy ditemukan sudah meninggal dunia di tempat tidurnya. Nah, waktu itu sebenarnya mau dilakukan autopsi terhadap jenazahnya si Tammy. Tapi keluarganya ini menolak untuk diotopsi karena katanya si Tammy ini memang lagi sakit sebelum dia meninggal. Jadi meninggal yang ini nih dianggap wajar lah sama keluarganya karena sebab alami gitu kan. Tapi yang bikin kasus ini nih makin mencurigakan, kalian tahu guys, 2 minggu setelah jasad Tammy ini dikuburkan, yaitu tanggal 5 November 2019, Chad Dable dan Lori Fellow menikah di pantai Hawaii. Yang pada saat itu suaminya Lori aja nih baru meninggal 3 bulan yang lalu dan istrinya Chad Dable aja nih baru meninggal 2 minggu yang lalu. Belum lagi anaknya Lori nih yaitu si Tylee dan JJ yang sudah tidak kelihatan berminggu-minggu. Kan harusnya nih anak-anaknya hilang nih kan ya kan orang-orang ini kan pada saat itu belum tahu nih kalau anak-anaknya hilang, tapi kok bisa-bisanya nih ya si Lori ini nih malah asik-asikan kawin di pantai. Sampai akhirnya di akhir November 2019, kalian ingat kan yang cerita di awal tadi kalau JJ ini anak angkat dari keluarga Charles Fellow, yang JJ ini merupakan cucu kandung dari kakaknya Charles Fellow yaitu si Kay tadi. Nah, si Kay ini nih waktu itu tuh mulai curiga dia nih, karena dia ngerasa tuh gini, kok kayak udah lama banget ya aku ini nggak ngedenger kabar cucuku katanya. Dan gue rasa si Kay ini juga udah curiga gitu. Aduh gimana nih kabar cucuku nih kan. Karena dihubungin ini kan mungkin nggak bisa-bisa nih si Lori ini. Jadi si Kay ini akhirnya minta polisi aja untuk supaya ngecek langsung aja lah ke rumah mereka. Tapi pas polisi datang nih ke rumah yang di Rexburg, Lori ini udah nggak ada di sana. Ya iyalah kan dia lagi honeymoon ya kan. Lalu di tanggal 20 Desember 2019, polisi resmi mengumumkan ke publik kalau si Tylee dan JJ dinyatakan hilang dan menetapkan Lori serta Chad sebagai orang yang dicari untuk dimintai keterangan. Dan di tengah semua ini ada satu kematian lagi yang aneh. Sebelum pengumuman resmi kepolisian hilangnya JJ dan Tylee ini, ternyata guys, di tanggal 12 Desember 2019, Alex Chokes atau adik kandungnya Lori tadi yang nembak si Charles Fellow tadi, dia meninggal dunia. Penyebab sebenarnya itu disebutkan katanya sih karena sebab alami, yaitu karena adanya gumpalan darah gitulah. Tapi timingnya ini bikin banyak orang curiga waktu itu karena si Alex ini kan salah satu saksi kunci yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi sih, dari mulai kematiannya Charles Fellow, hilangnya Tylee dan JJ tadi itu anak-anaknya Lori tadi,
dan bahkan kematian si Tammy, istrinya si Chad Daybell. Tapi ya gimana kan ya, orangnya sudah meninggal. Lalu pada Januari 2020, tim gabungan polisi dan FBI ini mulai ngegledahlah rumah milik Chad di Idaho Timur. Dan ditemukan bahwa Chad dan Lori ini lagi liburan di Hawaii. Yang padahal nih kan ya, anak-anak mereka aja nih masih dinyatakan hilang. Gitu loh, kok bisa-bisanya kan secara logika ini kan anak-anak masih hilang, kok bisa-bisanya ini kok malah liburan gitu kan. Ya mencurigakan lah ya, anak yang menghilang kok malah asik honeymoon di Hawaii gitulah ya. Akhirnya pengadilan ini sampai ngeluarin perintah supaya mereka ini mau menunjukkan keberadaan anak-anak mereka ini nih dalam 5 hari ke depan gitu. Jadi ya polisi ini oke, lo tunjukin anak-anak lo dalam 5 hari ke depan gitu. Tapi 2 orang ini nih nggak nurut. Ya dicuekin aja urusan pengadilan itu gitu loh. Akhirnya di tanggal 22 Februari 2020, Lori ini akhirnya ditangkap di Hawaii. Dia didakwa atas penelantaran anak, menghalangi petugas, dan penghinaan terhadap pengadilan, dan permintaan untuk melakukan tindakan kejahatan. Lalu abis itu tuh dia diserahkan baliklah ke Idaho pada awal Maret. Dan kalian tahu guys, baru di tanggal 9 Juni 2020, hampir 9 bulan sejak anak-anaknya itu terakhir terlihat, jasad kedua anak itu tuh akhirnya ditemukan. Kalian tahu di mana? Terkubur di rumah Chad Daybell di Idaho, di dekat area yang tadinya dipakai untuk kuburan hewan peliharaan. Kalian ingat kan yang Chad Daybell bilang ke Tammy, istri pertamanya itu tadi, bahwa dia baru aja nembak seekor rakun yang keliaran di pagar belakang rumah katanya. Nah, itu tuh diduga sebenarnya itu adalah anak-anaknya Lori, baik Tylee maupun si JJ ini. Kondisi jasad kedua anak ini menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya udah lama sekali meninggal guys. Sejak sekitar waktu terakhir mereka terlihat yaitu pada September 2019. Dan setelah anak-anak ini berhasil terevakuasi, Chad Daybell ini langsung ditangkap pada hari itu juga. Pada Mei 2021, Dewan Juri Persidangan di Fremont County resmi mendakwa Lori dan Chad. Tapi kasus mereka ini dipisah dan nggak disidang bareng. Lori disidang duluan di Idaho mulai April 2023. Nah, selama persidangan, jaksa ini nunjukin pesan-pesan teks antara Lori dan Chad dan juga si Alex tadi. Yang isinya itu kurang lebih ngomongin soal membersihkan zombie. Dan pesan-pesan romantis antara Lori dan Chad di tengah semua kejadian itu. Lalu 12 Mei 2023, setelah juri bermusyawarah selama 7 jam, Lori dinyatakan bersalah atas sebuah dakwaan dari mulai pembunuhan Tylee dan JJ serta konspirasi pembunuhan Tammy Daybell. Dan tanggal 31 Juli 2023, dia divonis beberapa kali hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Lalu setahun kemudian giliran Chad lah yang disidang, yaitu tanggal 30 Mei 2024 dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Tammy, Tylee, dan juga JJ. Ditambah dengan dakwaan penipuan asuransi. Nah, ngomong-ngomong asuransi, kalau kata jaksa penuntut umum di kemudian hari, kematian Charles itu tuh bukan kan tadi kan masih nggak tahu nih ya kenapa nih Charles ini dibunuh, apakah benar si Alex ini nih hanya melakukan pembelaan gitu kan. Nah, kalau katanya si jaksa penuntut umum, nggak mungkin, kayaknya tuh bukan kebetulan gitu, itu tuh rencana supaya mereka ini nih bisa cepat dapat uang asuransi jiwanya si Charles yang nilainya itu sekitar 1 juta dolar, sehingga itu tuh bisa dipakai untuk Lori dan juga Chad untuk hidup bareng. Terus, kalian ingat kan yang habis Charles Fellow ini meninggal, terus Lori ini kan langsung pindah rumah ya di tempat yang sama dengan Chad Daybell nih wilayahnya. Nah, terus untuk Tammy yang katanya ini meninggal karena sakit sebelumnya, nah kalian ingat kan sebelum dia meninggal, dia ini ngelihat ada orang yang bertopeng mau nembak dia pakai paintball. Nah, belakangan dari bukti-bukti yang muncul di persidangan, penyidik ini yakin itu tuh katanya tuh sebenarnya bukan paintball, itu adalah percobaan pembunuhan yang gagal, dan pelakunya itu diduga kuat adalah Alex Chok, yaitu adiknya si Lori. Oke, dan 1 Juni 2024, juri Idaho ini menjatuhkan hukuman mati buat Chad Daybell. Dan sampai sekarang dia ini masih menunggu eksekusi di penjara maksimum keamanan tinggi Idaho. Tapi ternyata urusan hukum Lori ini masih belum selesai sampai di situ. Nah, karena dia ini masih punya kasus terpisah di Arizona.
Tempat suaminya yang keempat, kalian ingat kan si Charles Velo yang ditembak mati? Pada April 2025, Lori ini disidang lagi di Phoenix dan kali ini dia milih buat jadi pengacara untuk dirinya sendiri. Dengan alasan sih ya, katanya dia ini sudah cukup paham gitu lah sama hukum dan pengalaman dari sidang-sidang sebelumnya. Yaitu kan karena kebanyakan sidang. Mantap dia ini ya. Lalu 22 April 2025, juri di Arizona menyatakan bahwa dia ini bersalah atas konspirasi pembunuhan terhadap Charles Velo. Nah, nggak sampai 2 bulan kemudian, dia ini disidang lagi lah buat kasus penembakan ke Brandon Boudreaux. Dan lagi-lagi dia dinyatakan bersalah atas konspirasi pembunuhan berencana. Lalu 25 Juli 2025 dia divonis hukuman seumur hidup lagi untuk masing-masing dakwaan di Arizona. Jadi totalnya Lori sekarang menjalani 7 hukuman seumur hidup tersebar di 2 negara bagian yang berbeda, yaitu Idaho dan Arizona. Nah, awal 2026 kemarin nih, tim pengacara Lori ini resmi ngajuin banding ke Mahkamah Agung di Idaho dan minta supaya vonisnya ini dibatalkan atau minimal itu dia bisa dapat sidang ulang lah. Nah, salah satu isi argumen utama mereka untuk banding ini bahwa katanya pengadilan dulu tuh dianggap salah karena mencopot pengacara pilihan Lori sendiri tanpa alasan konflik kepentingan yang jelas. Lalu Januari 2026 kemarin nih, Jaksa Idaho ini ngeluarin balasan setebal 59 halaman dan nolak semua 5 poin yang diajukan Lori dan minta Mahkamah Agung untuk tetap mempertahankan vonisnya. Terus sampai pertengahan 2026 ini nih, kasus banding ini nih masih berproses dan belum ada keputusan final. Yang bikin makin menarik, di tengah semua proses hukum ini, Lori ini sempat diwawancarai dari penjara buat acara Deadline gitu. Nah, di situ nih dia ini dengan tenang bilang ke pewawancara nih ya, kalau dia ini yakin dia ini bakal dibebaskan dari segala tuduhan. Jadi dia ini ngerasa yakin kayak gitu. Dan dia serta suaminya yang baru yang bernama Chad ini nih, dia ini ngerasa bahwa mereka berdua ini akan dinyatakan tidak bersalah di masa depan, katanya gitu. Dia yakin bakal dibebaskan dari segala tuduhan dari 7 vonis bersalah dari juri yang berbeda di 2 negara bagian yang berbeda dalam kasus-kasus yang terpisah. Oke, yang gue gak habis pikir motif kasus di kasus ini adalah gimana keyakinan spiritual yang awalnya itu mungkin terdengar biasa aja dari mulai soal kiamat, soal roh, soal kehidupan setelah mati, tapi bisa ditarik jadi makin ekstrim sampai akhirnya dipakai untuk membenarkan hal yang paling gak bisa termaafkan, menghilangkan nyawa anak kandung sendiri. Dan untuk sekarang properti atau rumah tempat jasad si Taylor dan JJ ini ditemukan sekarang sudah dibeli oleh organisasi non-profit. Rumah dan bangunan di sana udah dirobohkan pada September 2025, diubah jadi ruangan terbuka supaya tempat tragedi itu jadi sesuatu yang lebih positif. Oke guys, segitu dulu cerita hari ini. Kalau dipikir-pikir nih ya, mana ada sih orang yang masih beraktivitas seperti biasa, masih kerja seperti biasa, kok bisa-bisanya dituduh udah jadi zombie? Ya kalian bayangin ya, orang lagi kerja nih, udah kerja santai gitu, tiba-tiba kayaknya roh kamu udah nggak ada gitu. Serem nggak sih? Nah, ya udah, kalau kalian punya pendapat lain soal cerita ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye.